Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai bentuk usaha tetap. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tri Cahyati, yang kedua, Rara Alivia, dan yang ketiga ada Malinda Puspita. Baiklah, kita langsung mulai ke materi saja. Pengertian bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis bentuk usaha tetap. Yang pertama, tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, yang keenam bengkel, yang ketujuh gudang, dan yang kedelapan uang untuk promosi dan penjualan. Bentuk dasar BUT. Yang pertama, adanya tempat usaha atau place of business test. Yang kedua, tempat usaha tersebut didirikan di suatu lokasi tertentu atau location test. Yang ketiga, subjek pajak harus mempunyai hak untuk memanfaatkan tempat usaha tersebut atau right use test. Yang keempat, penggunaan tempat usaha tersebut harus bersifat permanen atau dalam waktu yang melebihi periode waktu tertentu atau permanent test. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan melalui tempat usaha tersebut harus merupakan tempat kegiatan usaha sebagaimana pengertian dari kegiatan usaha yang diatur dalam ketentuan domestik maupun P3B. Yang keenam, apabila salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka BUT tidak akan terbentuk. Pemajakan BUT. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, BUT termasuk dalam subjek pajak luar negeri. Namun, kewajiban perpajakan BUT tidak jauh berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negeri. BUT yang berkedudukan di Indonesia wajib memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan dan juga wajib dikukuhkan sebagai PKP jika BUT tersebut melakukan pemungutan PPN. Setelah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, BUT berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri termasuk lapor SPT tahunan. BUT wajib menyampaikan SPT PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN sesuai dengan ketentuan. Objek pajak penghasilan BUT. 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT serta dari harta yang dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan BUT, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Cara menghitung penghasilan kena pajak BUT. PKP bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurang penghasilan tidak kena pajak. Tarif pajak BUT. Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPh nomor 36/2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang tersebut. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.
Contoh perhitungan pemajakan BUT. PTX merupakan BUTX Ltd Kamboja atau non-treaty partner pada tahun 2019 memiliki laba 6 miliar rupiah. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar rupiah. PTX mempunyai kredit pajak berupa PPh pasal 21 sebesar 200 juta rupiah dan PPh pasal 23 sebesar 140 juta rupiah. Maka perhitungan pajak yang harus dibayar oleh BUT yaitu perhitungan PPh tahunan yang terhutang, penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar dikali tarif 25% sama dengan 1 miliar 125 juta. Lalu perhitungan PPh tahunan yang harus dibayar. PPh tahunan yang terhutang dikurangi dengan kredit pajak yang dimiliki oleh PTX sama dengan 1 miliar 125 juta dikurang 340 juta sama dengan 785 juta rupiah. Perhitungan PPh 26 atau branch profit tax yang harus dibayar. Tarif dikali penghasilan kena pajak dikurangi PPh tahunan yang terhutang sama dengan 20% dikali 3 miliar 375 juta rupiah sama dengan 675 juta rupiah. Selanjutnya, Kantor Perwakilan Dagang Asing atau KPDA. Kaitan bentuk usaha tetap, Kantor Perwakilan Dagang Asing dan Undang-Undang PPH. Perusahaan-perusahaan asing yang mencari pasar internasional dengan cara mendistribusikan produk atau jasanya ke berbagai negara termasuk Indonesia dapat melakukannya melalui kantor perwakilan dagang atau sering disebut dengan representative office. Kantor dagang tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan berbeda dengan perusahaan perdagangan atau distribusi milik asing yang berstatus penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Perlakuan PPH Kantor Perwakilan Dagang Asing. Pajak penghasilan Kantor Perwakilan Dagang Asing dihitung menggunakan norma perhitungan khusus penghasilan neto yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Pasal ini selanjutnya lebih rinci diatur dalam Cap 667/PJ/2001 yang menetapkan demat profit untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing dan mengenakan pajak bersifat final dengan tarif efektif sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto kantor utamanya. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif sebesar 0,44% didapat dari demat profit sebesar 1% dikalikan PPh 30% tarif PPh badan lama ditambah dengan branch profit tax sebesar 20%. Berdasarkan SE 2/PJ.03/2008, tarif 0,44% tersebut hanya berlaku pada negara-negara yang tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau Tax Treaty dengan Indonesia. Sedangkan untuk kantor perwakilan dagang dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besar tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif branch profit tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. Perlakuan PPH penanaman modal asing atau PMA. Karena kegiatan penanaman modal asing di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendirikan perseroan terbatas atau PT di Indonesia, maka tidak ada diskriminasi perlakuan PPH PT PMA dengan perusahaan dalam negeri lainnya. Kelebihannya, pemerintah biasanya memberikan insentif pajak kepada PT PMA dengan tujuan menarik investor asing ke Indonesia agar mendirikan PMA. Meski demikian, PT PMA haruslah mendaftarkan dirinya di KPP PMA atau tempat lain yang ditunjuk dan melaporkan kegiatan usaha serta SPT PPH badannya secara rutin. Untuk perusahaan dagang asing yang bersifat distributor, pada umumnya melakukan distribusi atas barang yang diperoleh dari perusahaan terafiliasi lainnya, sehingga peraturan atas transaksi hubungan istimewa seperti dijelaskan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH.